Sektor industri umumnya tumbuh dan berkembang jauh lebih pesat daripada sektor pertanian. Oleh karena itu, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu negara lambat laun akan menjadi sangat penting. Industri pertanian merupakan suatu rangkaian kegiatan dari produksi bahan baku, pengolahan, serta pemasaran dan distribusi sebagai rangkaian aktivitas dalam satu sistem. Pertimbangan utama dalam menentukan alternatif lokasi industri adalah pada biaya operasional dan biaya transportasi yang rendah, sehingga secara ekonomi masih menguntungkan. Beberapa teori yang banyak digunakan dalam menentukan lokasi industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori lokasi industri Weber. Teori lokasi industri Weber mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja, di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Teori lokasi industri optimal dari Loss. Menurut Agus Loss mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jalan Udara Desa Gundaling 2, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Cuman gender, kalau perempuan itu mulai 85, kalau laki-laki Keberadaan tenaga kerja yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi pertimbangan berikutnya dalam menentukan lokasi industri pertanian. Peran tenaga kerja dalam industri pertanian sangat penting karena industri pertanian membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian untuk mengelola ladang pertanian. Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai tenaga kerja dalam ladang pertanian ini merupakan para pekerja yang dilihat dari usianya yang memiliki sekitar 5 orang. Yang diutamakan banyak para pekerja yang berasal dari tamatan SMA, sedangkan usia yang ke bawah tidak diutamakan, hanya beberapa orang saja. Kemudian sistem upah menganut sistem pembayaran berdasarkan gender, sehingga terdapat serata bayar karyawan yang mana sebagai laki-laki mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan upah perempuan. Untuk upah laki-laki sekitar 100.000, sedangkan upah perempuan 85.000. satu bayi itu satu bayi itu terpanjang Pemanfaatan transportasi menjadi penting dalam penentuan wilayah usaha mengingat jarak wilayah yang jauh dari daerah lalu lintas tinggi akan memperbesar biaya produksi. Proses pengiriman yang lancar juga akan sangat membantu dalam mendapatkan bahan baku maupun pada proses pengiriman hasil produksi ke pasar secara cepat dan tepat waktu. Berdasarkan dari hasil wawancara kami mengenai transportasi, pengiriman hasil produksi industri pertanian rakyat ini dilakukan dengan menggunakan angkutan mobil. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak, yaitu biaya untuk bahan bakar mobil seharga 7.000. Hasil produksi pertanian dikirim melalui lalu lintas yang kepadatannya rendah, sehingga di dalamnya pengirimannya tidak terjadi kendala kemacetan dan proses pengirimannya cepat langsung sampai konsumen. Keberadaan bahan baku merupakan prioritas pertama dalam kriteria penentuan lokasi industri pertanian. Kedekatan bahan baku memudahkan proses distribusi, di samping juga memangkas biaya dalam proses kegiatan industri. Setiap bentuk industri, apapun jenisnya pasti menggunakan bahan baku, baik bahan baku mentah maupun bahan baku setengah jadi. Berdasarkan dari hasil penelitian kami mengenai bahan baku yang digunakan adalah bibit tanaman yang dapat didapatkan di pasar yang dekat dengan lokasi pertanian. Kemudian, ada bahan baku pupuk urea atau kimia yang dekat dengan lokasi pasar. Pupuk urea yang dibutuhkan sekitar 50 kg dengan harga 600.000. Baik, faktor-faktor yang ada pada teori Weber adalah salah satunya adalah bahan baku. Nah, di
pertanian ini bahan baku yang didapat itu biasanya kalau tidak dari pertanian ini sendiri, di sana ada juga pasar bibit atau industri bibit ya, yang biasanya menjadi bahan baku bagi pertanian mereka gitu. Dan selanjutnya untuk distribusi dari hasil panen mereka itu biasanya itu tempat di sebelahnya ini yang menjadi distribusi ya, dan bisa juga mereka itu kadang juga ke pasar gitu langsung untuk menyalurkan hasil panen. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan responden di daerah penelitian, maka didapatkan dari teori lokasi industri tersebut adalah teori lokasi industri Weber. Karena menurut teori lokasi Weber, dalam pemilihan lokasi berdasarkan prinsip minimasi biaya, jenis teori lokasi industri pertanian rakyat di Brastagi ini yang digunakan dengan memperoleh bahan baku dari pasar tradisional. Kemudian juga pekerja industri pertanian rakyat ini adalah pekerja yang berasal dari dalam lokasi industri. Kemudian juga sistem pemasaran digunakan yaitu dengan sistem pemasaran yang secara langsung. Jadi, menurut teori lokasi Weber ini, biaya transportasi dan pekerjaan yang rendah dan secara umum tidak dapat dipisahkan dari manfaat tinggi. Industri pertanian rakyat di Brastagi ini memiliki tingkat keuntungan yang sangat signifikan, di mana biaya transportasi umum dan pekerjaan yang cukup rendah. Biaya transportasi dari bahan alami ke daerah modern umumnya ini rendah karena jarak yang pendek dan juga berat komponennya mentah yang disampaikan langsung dari bisnis industri pertanian kecil di Brastagi ini.